Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Sehat semua kan? Dan sudah pada mandi belum? Sudah. Kak Santi lihat sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Tuh, sudah siap ya? Di depan laptop mungkin, di depan televisi mungkin ya. Adik-adik mau bersiap-siap untuk sekolah minggu. Ada Kak Santi yang menemani adik-adik. Kita bersama bersuka cita di sekolah minggu. Dan kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan merasakan kebahagiaan. Karena hari ini kita merasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sudah menemani kami dalam istirahat kami semalam. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah boleh menjalani hari-hari kami selama 1 minggu ini. Engkau Tuhan yang masih terus menyertai kami setiap langkah hidup kami Tuhan sampai hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami diberi kesempatan bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Engkau Tuhan yang memimpin untuk sekolah minggu pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan berkat anugerah-Mu ketika kami undur dari sekolah minggu ini. Dan biarlah kami juga menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini temanya adalah Tuhan penolongku. Kalau Tuhan menolong kita pasti
luar biasa ya, apapun bisa dilakukan oleh Tuhan. Mungkin pikiran kita sebagai manusia, bisa nggak sih Tuhan melakukan apa yang kayaknya mustahil ya. Kita nggak yakin Tuhan bisa melakukannya. Padahal kuasa Tuhan itu luar biasa. Nah, kita akan naikkan pujian yuk. Kita naikkan pujian Allahku besar. Adik-adik, kalau tadi kita sudah naikkan pujian Allahku besar, memang Allah itu sungguh besar ya. Karena Allah punya kuasa yang tidak terbatas. Nah, ketika mungkin adik-adik saat ini ada yang lagi sedih ya. Mungkin ada anggota keluarga adik-adik yang meninggal. Atau mungkin adik-adik sedang merasakan hal yang mungkin menyedihkan buat adik-adik ya. Satu peristiwa yang menyedihkan untuk adik-adik. Ada teman, ada saudara, mungkin juga ada keluarga yang bisa menemani adik-adik untuk melewati masa kesedihan. Tuhan pakai mereka untuk bisa menemani adik-adik, untuk bisa memberikan kekuatan bagi adik-adik dalam melewati masa kesedihan. Atau mungkin juga ya, kalau di sekolah nih, adik-adik mungkin bukan sedih ya, tapi kecewa. Aduh, harusnya aku tuh bisa dapat nilai 100, tapi kenapa ya? Kok nilaiku cuman 80, apa 90? Oh, aku ini mungkin kurang belajar ya. Mungkin kemarin tuh aku keasikan main game seharian. Atau mungkin aku asik bermain ya bersama keluarga. Atau mungkin aku keasikan jalan-jalan ke mall nih. Nah, jadi nilaiku bukannya jadi bagus malah melorot ya. Nah, tapi adik-adik, ketika adik-adik sudah tahu bahwa ternyata nilai adik-adik tidak seperti apa yang adik-adik harapkan, nah salah satunya adalah adik-adik harus belajar. Tapi kalau sekedar belajar, semua orang bisa ya. Tapi kita untuk bisa mendapatkan nilai yang baik, hasil yang baik, tidak hanya sekedar belajar, tapi kita juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga memberikan kita jalan, supaya kita bisa juga mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau kemarin kita dapat nilai jelek atau nilai yang kurang bagus ya, kalau seharusnya kita dapat nilai yang bagus tapi nyatanya karena kita kurang rajin belajar, nah sekarang kita lebih belajar lagi, nah lebih lagi dan lebih lagi, tapi kita juga tidak lupa untuk berdoa sama Tuhan, mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan bimbing supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah adik-adik, kita akan sampai untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Mari adik-adik, kita akan berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Apa yang Engkau akan sampaikan melalui firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwa melalui firman-Mu ini kami belajar untuk kami bisa lebih percaya sepenuhnya kepadamu bahwa hidup kami ada di tangan-Mu. Juga Tuhan, pakai untuk Kak Ani yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau Tuhan yang memberikan roh hikmat-Mu supaya apa yang disampaikan oleh Kak Ani semata adalah kebenaran dari firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Kami mau mendengar firman dan kami mau belajar untuk mengerti maksud Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Kitab suci, Alkitab kita, Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Tetapi nanti adik-adik belajar sendiri ya, kitab ini membaca sendiri. Saya akan membacakan ayat 13 dan ayat 14, yaitu demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, minggu yang lalu itu kita sudah belajar tentang Musa. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Musa itu, kisah tentang perjuangan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ternyata tidak mudah, banyak sekali rintangannya, banyak sekali cobaannya, banyak tantangan yang mereka harus hadapi. Bagaimana dengan kita juga ya? Tentunya kita juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, tantangan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu adalah Raja Fir'aun dan tentaranya itu mengejar mereka. Sedangkan di hadapan mereka itu adalah laut yang sangat luas. Pasti mereka sangat ketakutan. Mereka sangat bingung, caranya bagaimana ini? Mereka sangat tertekan oleh situasi yang seperti ini. Dan pasti bingung ya, bagaimana caranya bisa menyeberang atau lari kemana? Gak bisa karena di belakangnya itu adalah Fir'aun dan tentara-tentaranya. Sedangkan di depan itu laut yang luas. Bagaimana bisa menyeberang tanpa alat transportasi laut? Sepertinya mustahil ya adik-adik bisa menyeberangi. Aduh, pastilah sedih banget kalau kita bersama dengan mereka. Bagaimana caranya? Mungkin ada yang menangis, ada yang sedih, ada yang menderita. Mereka tidak punya alat apapun untuk menyeberang laut yang sangat luas. Yang diperkirakan luasnya itu 438.000 km persegi. Wah, luar biasa. Mereka itu dalam bahaya. Di belakang ada Fir'aun dan pasukannya, di depan ada laut Teberau. Tuhan mengetahui adik-adik apa yang menjadi kesulitan yang sedang dihadapi bangsa Israel. Tuhan pun kemudian menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya di tepi laut Teberau. Kemudian tiang awan yang tadinya di depan bergerak pindah ke belakang, di belakang bangsa Israel. Kenapa? Agar Fir'aun dan pasukannya itu terhalang oleh awan tadi.
Nah, ketika Musa mengulurkan tongkatnya ke atas, Tuhan pun menyibakkan, membelah Laut Teberau itu menjadi dua hingga tampak tanah yang kering di antara dua bidang air. Ya, tembok, kayak tembok gitu ya, dua dinding air. Maka bangsa Israel di tengah ketakjubannya segera menyeberangi Laut Teberau dan bergerak ke pantai. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel itu sudah menyeberang semua, baru Musa kembali mengangkat tongkatnya dan laut itu kembali menutup. Bayangkan, padahal si Fir'aun dan pasukannya itu sudah hampir sampai di kejarannya, siapa? Bangsa Israel. Tetapi begitu bangsa Israel sudah menyeberang semua, langsung ketutup. Dan apa yang terjadi? Fir'aun dan pasukannya mati semua, tertimbun air di Laut Teberau. Mereka tenggelam. Nah, adik-adik, peristiwa ini adalah mukjizat yang luar biasa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Mukjizat yang sama, yang juga luar biasa bagi hidup kita, akan terjadi ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Itu firman Tuhan pada kita semuanya, supaya kita percaya seperti firman Tuhan tadi, bahwa kita tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini bisa belajar dari kisah yang dialami bangsa Israel. Ada mukjizat yang luar biasa dari Tuhan ketika mereka dalam kesulitan. Oleh sebab itu kami juga bersyukur, kami juga menerima mukjizat daripada Tuhan. Ketika kami mendapat kesulitan, ada jalan keluar. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Dan masih banyak lagi Tuhan yang kami alami mukjizat daripada Tuhan, sudah Tuhan lakukan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kini saatnya kita akan memberi persembahan. Untuk persembahan, adik-adik bisa membawa persembahan adik-adik ditaruh di dalam amplop, kemudian minta tolong papa atau mama untuk membawa ke gereja, ke gedung gereja, nanti dimasukkan di tempat persembahan. Yuk kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih, berkat-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Melalui orang tua kami, Engkau sendiri yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh diberi kesempatan memberikan persembahan. Kiranya berkati persembahan ini Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini juga nama-Mu semakin dipermuliakan. Biar melalui persembahan ini juga kami bisa dipakai untuk segala pekerjaan yang ada di tempat ini ataupun dimanapun. Juga mereka yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kepadamu supaya mereka juga bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ternyata kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu. Kalau tadi kita belajar bahwa Tuhan menolong kita dalam segala keadaan. Kalau tadi juga menolong bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan juga yang akan menolong kita menghadapi berbagai macam kesulitan, menghadapi tantangan kita ya adik-adik ya. Apapun yang saat ini dialami adik-adik, Kak Santi percaya adik-adik juga bisa melewatinya, tentu tidak dengan kekuatan adik-adik sendiri, tapi bersama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, kita naikkan pujian dulu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sudah menyertai kami di dalam sekolah minggu ini Tuhan. Kami sudah boleh belajar dari firman-Mu, supaya kami juga bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan, karena hidup kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kini kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, sertai Tuhan. Tidak hanya hari ini, tapi juga di hari-hari ke depan, dan Engkau juga yang akan mempertemukan kami di sekolah minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini, nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mengakhiri sekolah minggu kita pagi hari ini, dan kita akan bertemu lagi bersama kakak-kakak yang lain di sekolah minggu yang akan datang. Dadah, shalom, Tuhan memberkati.